Hai teman-teman, selamat datang di rumah kelas. Ketemu lagi sama Kalmira. Materi pembelajaran kali ini masuk ke bab baru, yaitu bab kedua. Materi apakah itu? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini kakak akan menjelaskan bab kedua, yaitu satuan debit. Yuk kita simak materinya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu debit? Yuk kita simak apa itu debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir dari suatu tempat atau pipa dalam satuan waktu tertentu. Nah, sedangkan arti dari satuan debit itu sendiri yaitu satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu. Misalnya, Ani akan mengisi sebuah ember dengan air keran dalam waktu 1 menit. Nah, ember tersebut terisi 6 liter air. Artinya, debit air yang mengalir dari keran itu adalah 6 liter per menit atau ditulis 6L per menit. L di sini merupakan liter. Nah, di sini juga ada contoh lain, misalnya sebuah akuarium diisi air dengan air keran yang debitnya 50 liter per jam. Artinya, dalam waktu 1 jam, volume air yang mengalir adalah 50 liter. Nah, contoh yang kedua, debit air suatu sungai adalah 500 desimeter kubik per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir adalah 500 desimeter kubik. Nah, kemudian di sini masuk rumus debit. Apa sih itu debit? Rumus debitnya seperti apa ya? Nah, debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, waktu sendiri sama dengan volume per debit. Sedangkan untuk mencari volume sama dengan waktu dikali debit. Nah, satuan debit adalah liter per detik atau L per detik. Volume di sini adalah isi atau banyaknya air yang mengalir. Satuannya adalah meter kubik atau liter. Nah, sedangkan waktu, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air. Satuannya adalah detik atau sekon. Kemudian teman-teman harus ingat nih, apa itu hubungan antar satuan. Nah, di sini terdapat konversi satuan waktu. Ingat ya teman-teman, harus ingat konversi satuan waktu berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Nah, kemudian 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Kemudian di sini juga teman-teman harus mengingat dan menghafal mengenai konversi satuan volume. Tadi satuan waktu, kemudian di sini satuan volume. Nah, di sini ada contohnya yaitu 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Teman-teman harus ingat dan hafalkan ya. Nah, kemudian perhatikan tangga berikut ini. Di sini ada kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Karena di sini kilometer kubik, hektameter kubik, desimeter kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, di sini desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Jadi setiap satu tangga turun itu dikali 1000. Kita masuk ke contoh soal untuk belajar mengenai satuan debit. Nah, di sini ada contoh soal yaitu ubahlah satuan debit berikut ke dalam satuan liter per detik. Di sini ada contoh soal debit 180 liter per menit sama dengan titik-titik berapa liter per detik
Nah, dijawab 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ingat ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, rumusnya yaitu debit sama dengan volume per waktu. Nah, jadi diisi volumenya tadi diketahui 180 liter. Jadi volume tersebut 180 liter dan waktu per menit berarti 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, di sini diisi waktu yaitu langsung 60 detik. Jadi debit sama dengan 180 liter per 60 detik. Kita coret. Nah, 180 dibagi 60 berapa sih? Nah, sama dengan 3 liter per detik. Jadi debit dari 180 liter per menit sama dengan 3 liter per detik. Kemudian di sini ada contoh soal lagi nih. Ubahlah satuan debit berikut ke dalam satuan liter per detik. Di sini ada contoh debit 12 meter kubik per menit. Berapa liter per detik? Nah, maka dijawab 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, 1 meter kubik ini sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 desimeter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, di sini rumusnya debit sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Di sini debitnya itu sama dengan 12 meter kubik dikali 1000 desimeter kubik. Untuk menjadikannya supaya ke liter ya. Nah, terus waktunya diisi sama dengan 1 menit dikali 60 detik. Diubah dari menit ke detik. Kemudian debitnya itu sama dengan 12.000 liter per 60 detik. Dibagi 12.000 dibagi 60 yaitu 200 liter per detik. Jadi debit dari 12 meter kubik per menit sama dengan 200 liter per detik. Kemudian di sini ada contoh soal cerita nih. Sebuah air terjun dalam waktu 15 menit dapat mengalirkan air sebanyak 21.600 meter kubik. Berapakah meter kubik per detik debit aliran air terjun tersebut? Maka dijawab di sini diketahui volumenya yaitu 21.600 meter kubik. Nah, waktunya 15 menit. Kita jadikan detik dulu ya. 15 menit sama dengan 900 detik. Kemudian kita masuk ke rumus debit sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Di sini debit volumenya yaitu 21.600 meter kubik dibagi waktunya 900 detik. Jadi debit air tersebut yaitu 24. Jadi debit dari aliran air terjun tersebut yaitu 24 meter kubik per detik. Nah, masuk ke contoh soal jenis yang lain lagi nih. Di sini ada contoh soal sebuah bak mandi volumenya 650 meter kubik. Karena bocor, air berkurang hingga tersisa 200 meter kubik. Dalam waktu 50 menit, berapa debit air yang berkurang? Maka dijawab volume awalnya itu kan diketahui 650 meter kubik. Kemudian karena bocor berkurang, jadi volume akhirnya yaitu 200 meter kubik. Jadi kita masuk ke dalam rumus debit sama dengan perubahan volume dibagi waktu. Perubahan volume itu sama dengan volume awal dikurangi volume akhir per waktu. Nah, di sini masukkan volume awalnya diketahui 650 meter kubik dikurang volume akhir 200 meter kubik dibagi waktu. Waktunya tadi 50 menit. Nah, maka 650 dikurangi 200 meter kubik jadi 450 meter kubik. Jadi 450 meter kubik dibagi 50 menit. Debit air yang berkurang jadi 9 meter kubik per menit. Nah, di sini ada contoh soal yang lain lagi nih. Sebuah kolam ikan diisi dengan air menggunakan selang yang debit airnya adalah 30 liter per menit. Di sini terdapat gambar kolam. Kita lihat panjangnya itu 10 desimeter.
lebarnya 5 desimeter dan tingginya 3 desimeter ya. Perhatikan kolam berikut. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Maka kita harus mencari dulu nih volume dari kolam ikan tersebut. Rumus volume dari balok yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini ketahui panjangnya 10 desimeter, kemudian lebarnya 5 desimeter dan tingginya 3 desimeter. Maka 10 dikali 5 dikali 3 sama dengan 150 desimeter. Nah, desimeter di sini sama dengan liter ya, jadi 150 liter. Lalu masuk ke dalam rumus. Rumusnya harus diingat, debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka untuk mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, di sini untuk mencari waktu karena volumenya udah diketahui yaitu 150 liter dan debitnya yaitu diketahui 30 liter per menit, maka 150 liter dibagi 30 liter per menit, hasilnya yaitu 5 menit. Maka 5 menit ini kita jadikan per detik. 5 menit dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh yaitu 300 detik. Nah, gimana? Apakah teman-teman sudah paham untuk menghitung satuan debit? Kalau sudah paham, coba teman-teman dapat mengerjakan latihan soal dan klik link yang ada di bawah video ini ya. Kalian juga bisa banget bertanya di kolom komentar kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Thanks for today and see ya guys.